Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Estria Rahmawati dari kelas E, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan. Saya akan mempresentasikan tugas pengantar ilmu hukum tentang sosiologi hukum. Pada bab pertama, berisi pengertian dan karakteristik sosiologi hukum. Pengertian hukum dilihat dari sudut sejarah. Sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli Italia yang bernama Ancelotti pada tahun 1882. Sosiologi pada hakikatnya lahir dari pemikiran para ahli-ahli ilmu hukum maupun ilmu sosiologi. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial secara analitis dan empiris. Ilmu hukum dapat dibedakan menjadi dua cabang spesialisasi, yaitu studi tentang law in book dan studi tentang law in action. Ilmu hukum dibedakan dalam dua cabang spesialisasi, yaitu studi tentang law in book dan law in action. Law in book disebut juga sebagai studi atau kajian tentang hukum sebagai atau kaidah yang bersifat otonom. Sedangkan law in action disebut sebagai studi tentang kajian tentang hukum sebagai gejala atau proses sosial yang bersifat heteronom. Adapun beberapa pendapat dari para ahli terkait definisi sosiologi hukum. Yang pertama, Surjono Sukanto yang memiliki pendapat sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan secara analitis menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Yang kedua, Sacipto Raharjo berpendapat sosiologi hukum atau sociology of law adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Yang ketiga ada Uji Salman, pendapat sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis. Selanjutnya, ruang lingkup sosiologi hukum. Hukum yang sebagai disiplin ilmu yang lebih berfokus pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial dengan perhatian utama pada masalah perspektif dan teknis. Di sisi lain, sosiologi lebih memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial secara deskriptif. Sosiologi hukum memiliki objek kajian fenomena hukum dan memandang hukum sebagai alat pengendalian sosial. Ada perbedaan antara sosiologi hukum dan ilmu normatif, di mana yang pertama lebih mengkaji law in action, sementara yang terakhir lebih fokus pada law in book. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris dan bersifat deskriptif. Sedangkan ilmu hukum bersifat normatif yang memiliki sifat perspektif. Dalam sosiologi hukum, objek kajian mencakup dua aspek utama. Yang pertama, kajian terhadap hukum dalam wujudnya atau government social control, yang mencakup seperangkat kaidah khusus yang berlaku untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, kajian terhadap proses membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial, di mana sosiologi menyadari
eksistensinya sebagai kaidah sosial dalam bermasyarakat. Ruang lingkup sosiologi mencakup 3 faktor dalam pembentukannya. Mencakup 3 faktor dalam pembentukan produk hukum yang berfungsi dengan baik, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Fungsi filosofis berkaitan dengan nilai-nilai yang diterapkan dari hukum. Kemudian fungsi sosiologis melibatkan penerapan hukum dalam bermasyarakat, dan fungsi yuridis berkaitan dengan keberlakuan dan penerapan hukum secara normatif. Selanjutnya adalah pengaruh dari sejarah hukum dan filsafat yang turut membentuk sosiologi hukum. Menurut von Savigny menekankan bahwa hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentukan undang-undang. Filsafat hukum dan analisis rasional terhadap hukum juga memainkan peran penting dalam membentuk sosiologi hukum. Konsep kesadaran hukum, habitat hukum suatu bangsa, dan peran filsafat hukum dalam memahami hukum mewujudkan sebagai perwujudan dari kesadaran masyarakat yang menjadi elemen-elemen penting dalam pembentukan sosiologi hukum. Yang pertama, persoalan pokok filsafat yang memiliki ciri khas, yaitu filsafat memunculkan pertanyaan-pertanyaan dalam pemecahan masalah. Misalnya, perbedaan antara benar dan salah akan menimbulkan pertanyaan, mengapa dan atas dasar apa perbedaan tersebut dilakukan, dan mengapa adanya perbedaan. Kemudian, ruang lingkup dari pembahasan filosofis yang mencakup penelitian atau penyelidikan dengan ruang lingkup yang sangat luas dan komprehensif. Selanjutnya yang kedua adalah filsafat hukum dan sosiologi hukum. Filsafat hukum jauh mendahului sosiologi hukum dalam mempertanyakan keabsahan hukum positif dan mempunyai watak tuntas dan kritis dalam menganut sistem hukum perundang-undangan. Pengaruh khasnya pada hukum adalah filsafat hukum menekankan reaksinya atau prosesnya hukum, atau yang sering dikenal law in action. Pengaruh terlihat dalam upaya menetralkan atau merelatifkan dogmatika hukum. Ide-ide pentingnya dari para ahli adalah yang pertama dari Pond, hukum adalah proses yang mendapatkan bentuknya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Hukum berfungsi untuk mengarahkan dan membina masyarakat. Kemudian yang kedua dari Cardozo, yaitu hukum bukan penerapan murni dari peraturan perundang-undangan, melainkan mempengaruhi kepentingan-kepentingan sosial dalam masyarakat. Dan adapun fungsi dari sosiologi hukum adalah untuk menguji kebenaran peraturan perundang-undangan dalam konteks fungsi sosialnya dalam masyarakat. Kemudian bab 2 yang berisi mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Yang pertama ada aliran-aliran sosiologi dalam sosiologi hukum, yang terdiri dari aliran positif, yaitu menganut bahwa
yaitu aliran positif, yaitu yang menganut pandangan bahwa sosiologi hukum hanya membahas fakta yang dapat diamati secara eksternal, dan dipelopori oleh Donald Black yang menyoroti kekaburan antara ilmu dan kebijaksanaan dalam sosiologi hukum. Kemudian menekankan pada fakta yang dapat diamati dan menolak masukan-masukan unsur seperti nilai dan tujuan. Dan positivisme ini muncul sebagai reaksi terhadap masa dominasi gereja dan metafisika pada pertengahan abad 19. Filosofi positifisme menekankan bahwa pengetahuan harus didasarkan pada pengamatan empiris. Kemudian aliran yang kedua yaitu aliran normatif yang memandang hukum sebagai suatu institusi nilai, bukan hanya sebagai fakta yang teramati. Menyatakan bahwa hukum mengandung nilai-nilai dan berfungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Kemudian melihat hukum sebagai suatu yang bersifat derivatif dan tidak dapat dari institusi primer seperti politik dan ekonomi. Selanjutnya ada peletak-peletak dasar sosiologi hukum yang ada di Eropa. Yang pertama dari Durkheim, beliau menghubungkan bentuk kemasyarakatan dengan jenis hukum dalam karyanya Division du Travail Social, yang memandang hukum sebagai lambang kesetiakawanan sosial yang mencerminkan bentuk kemasyarakatan. Distinguishes antara hukum yang sesuai dengan kesetiakawanan mekanis dan organik. Kemudian mengikat sanksi-sanksi hukum dengan jenis kesetiakawanan yang berbeda, yaitu mengekang dan memuliakan. Identifikasinya bahwa hukum pidana cenderung bersifat mengekang, melindungi persamaan sosial, dan sementara hukum kontrak dan lainnya bersifat memuliakan, melindungi, dan diferensiasi masyarakat. Yang kedua dari Doucet, Levy, dan Haurio. Doucet adalah murid Durkheim yang menganggap bahwa sosiologi hukum sebagai bagian dari ilmu hukum, dan fokusnya terletak pada penggunaan sosiologinya dalam teknik ilmu hukum yang khususnya yang mengaitkan semua hukum dengan kesetiakawanan sosial de facto solidarity sebagai dasar hukum objektif. Hukum objektif yang timbul dari kesetiakawanan sosial dari luar negeri, bebas dari pernyataan kehendak dan mengikat individu. Kemudian dari Levy yang mencoba mengembangkan pandangan hukum sosialis dengan melihat perubahan hukum melalui perubahan kepercayaan kolektif. Hukum spontan yang dianggap sebagai hukum kolektif dan sebagai kesadaran individu. Reduksi ikatan masyarakat menjadi hubungan antara individu dalam kepercayaan kolektif. Analisisnya tentang perubahan milik dan tanggung jawab di masyarakat kapitalis modern menjadi hukum berdasarkan nilai-nilai yang tidak tetap. Selanjutnya dari Max Weber dan Eugene Ehrlich. Max Weber melihat sosiologi hukum sebagai kemungkinan-kemungkinan dari kelakuan sosial yang diatur oleh aturan-aturan para ahli hukum untuk suatu tipe masyarakat tertentu. Max Weber menerapkan metode pemahaman interpretatif
untuk menjelajahi perbuatan-perbuatan dalam sosiologi hukum. Sedangkan Eugene Ehrlich menunjukkan bahwa sosiologi hukum perlu melibatkan kenyataan hukum integral yang melampaui abstraksi dan mencakup semua kehidupan hukum. Ehrlich mengkritik sosiologi hukum yang hanya mengambil sistematisasi ilmu hukum sebagai titik tolak, menyoroti kekurangan analisis terhadap bentuk kemasyarakatan dan tipe-tipe hukum. Yang selanjutnya ada dari Helms. Dia menandainya sebagai revolusi sosiologi dalam ilmu hukum di Amerika, mendorong sarjana hukum untuk memberikan perhatian pada penelaan objektif dan empiris dari kenyataan sosial. Helms mengecilkan tujuan sosiologi hukum, lebih fokus pada gambaran mendalam dari kenyataan hukum yang berkaitan dengan pengadilan. Helms mengubah ilmu hukum menjadi suatu seni deskriptif dan mengubah orientasi sosiologis menjadi seni, sambil tetap mempertahankan tujuan-tujuan efektivitas hukum. Beberapa mazhab dewasa ini, yang pertama dari Prancis. Studi sosiologi hukum di Prancis fokus pada penguraian eksperimen hukum dan studi tentang pola hukum serikat dagang dibandingkan dengan hukum negara. Penulis seperti Maximo Lorey dan Gaston Morin menyumbangkan analisis deskriptif dari variasi empiris tanpa tuntutan dogmatis. Yang kedua dari negara Anglo-Sakson. Teori pluralis dalam ilmu politik berkembang di samping aliran sosiologi hukum yang lebih baru di Prancis. Pluralisme politik dinyatakan dalam karya seperti A Grammar of Politics, karya Hall Jilansky yang menyoroti kaitannya dengan sosialisme gilda. Yang ketiga dari Jerman, Hugo Sinsheimer dengan dasar Gierke, Ehrlich, dan Weber mengemukakan perbedaan antara sosiologi hukum deskriptif, kritis, dan generalis dan teoritis. Sosiologi hukum kritis menyelidiki norma dalam kelakuan kolektif, sedangkan sosiologi hukum teoritis memeriksa pengaruh rohani, morfologi, dan ekonomi pada kenyataan hukum. Yang keempat dari Eropa Tengah, Karl Rahner dari Austria menulis teologi hukum generalis, menentang kerangka hukum yang tidak dapat diubah-ubah dan mengeksplorasi dampak ekonomi dan sosialnya di bawah kapitalisme. Sosiologi Marxistis termasuk sosiologi hukum yang semakin menghindari godaan naturalisme dan realisme. Bab 3 adalah tokoh-tokoh sosiologi hukum. Yang pertama dari Eropa Barat ada Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883. Hukum dilihat sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan kapitalis. Hukum bukan hanya sebagai fungsi politik, melainkan juga fungsi ekonomi. Pemikiran Marx memandang masyarakat sebagai keseluruhan yang antagonis. Yang kedua ada Henry S. Maine 1882 sampai 18. Masyarakat bersifat kontingen dan berkembang dari mengidentifikasi aspek-aspek tertentu dalam masyarakat
yang merupakan anugerah kepada warga masyarakat, mengaitkan perubahan dalam masyarakat dengan pertumbuhan agregasi dan interdependensi. Yang ketiga dari Emil Durkheim yang membedakan hukum represif yang menindak dengan hukum restitutif yang mengganti, menggambarkan dua tipe solidaritas dalam masyarakat, yaitu mekanis dan organik. Hukum berfungsi sosial untuk menjaga solidaritas dalam masyarakat yang berkembang. Yang keempat dari Max Weber, dia melihat hukum sebagai kumpulan norma atau aturan yang dihasilkan melalui konsensus, menyusun topologi hukum berdasarkan sumbu formal, substantif, dan irasional rasional. Membedakan tipe-tipe pengadilan berdasarkan rasionalitas. Kemudian serikat. Yang pertama ada Oliver Wendell Holmes, yang dia mendorong hakim untuk memformulasikan hukum berdasarkan keputusan-keputusan konkret. Hukum dipahami sebagai sesuatu yang aktual dan berkembang dari pengalaman. Yang kedua dari Benjamin Nathan Cardozo. Hakim memiliki kebebasan, tetapi dengan batasan untuk mengambil keputusan. Hukum adalah hasil penciptaan, bukan penemuan. Yang ketiga dari Pond 1964, yaitu memandang hukum sebagai proses rekayasa sosial, fokusnya pada pemaksimalan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, menekankan studi sosiologis dalam perundang-undangan. Positivisme hukum dan masalahnya. Positivisme hukum mengandalkan pengujian data hukum tanpa melibatkan nilai atau prinsip. Kritikan terhadap positivisme karena dianggap mengakibatkan peran nilai dan tidak dapat menangani kompleksitas hubungan antara peraturan dan kekuasaan di masyarakat. Di masyarakat yang kontemporer.